Penyebab kenapa biaya menjadi membengkak. Salah satunya adalah tidak ada perbandingan. Jadi mungkin suppliernya saudara atau temen dekat gitu ya bisa aja, tapi bisa jadi kan harganya juga bagus gitu, tapi bisa jadi harganya itu yang nggak bagus. Kadang-kadang kenalan ya harganya belum tentu jadi bagus ya. Jadi tidak ada perbandingan. Yang kedua penyebabnya adalah perbandingannya itu tidak apple to apple. Jadi apple to orange. Satu bandingin merah sama oranye gitu ya, misalnya orange gitu ya. Jadi contoh membandingkan kursi. Membandingkan kursi itu yang satu harganya 600.000 misalnya, yang satu lagi harganya 700.000. Murahan mana? Kalau lihat begitu ya murahan 500 kan. Tapi ternyata beda. Kita lihat dulu speknya. Kalau speknya dideretin A, B, C, D, E, F ya, bisa jadi yang kursi pertama nggak ada rodanya. By the way, saya lagi di Dubai Marina ya, keren ya. Dubai. Ya, balik lagi tadi, jadi mesti ada apple to apple. Apple to apple itu maksudnya apa sih? Jadi speknya dibandingin. Kalau speknya ada rodanya, ya sebelahnya juga sudah roda. Kita bisa bikin matrix gitu ya. Ada kolomnya itu berarti vendornya gitu ya, atau produknya. Vendor 1, produk 1.1, 1.2 gitu kan. Vendor kedua. Nah, bisa jadi tiap-tiap vendor, tiap-tiap supplier atau partner itu beda-beda kan produknya. Jadi mesti dibandingkan. Kecuali ada harga per roda, kakinya gitu kan, terus yang kursinya kursi yang pakai kayu doang gitu ya, kursi ada bantalnya gitu kan, yang bisa muter, bisa naik, bisa turun, atau yang kursi cuman 4 kebalik begitu ya kan, beda semuanya itu. Jadi yang kedua apple to apple, harus ada apple to apple, kecuali memang kecil banget gitu ya, kecil banget bukan pun kalau sering ya jadi gede gitu ya, dikalikan quantity, dikalikan apa lagi jadi gede. Terus juga penyebab lain adalah staff kita tidak ada pengalaman untuk purchasing. Staff kita nggak ada pengalaman untuk purchasing. Jadi ya dia ngambil keputusan. Kita serahkan aja ke dia tanpa kita sadar, atau dia nggak ambil keputusan berdasarkan apa kita nggak tahu, ya kan? Jadi itu juga penyebab dari, jadi biayanya jadi membengkak gitu ya. Ada lain lagi misalnya kita dapat harga lupa ambil diskon. Depannya kita waktu itu ada diskon, begitu barang udah dikirim segala macem, ya mungkin komunikasi yang nggak nyampe dari yang ngedilin sama yang nerima sama yang nagih gitu kan, beda-beda semua tuh orang keuangan. Nah itu diskonnya nggak kita ambil, lupa. Padahal sebenarnya mungkin bisa diskon. Terus juga harga tadi tiba-tiba ada naik, atau tiba-tiba ada ancillary tambahan macam-macam. Ada tambahan biaya kirim lah, ada tambahan biaya printing lah, service charge lagi lah, dulu nggak disetujui gitu. Jadi pas udah invoice, karena ada tambah kurang misalnya begitu ya, karena ada tambah kurang jadi buta tuh, dulu berapa gitu. Nah itu mesti ada pack-nya gitu, mesti di sebelumnya gimana, setelahnya gimana, jadi semuanya jelas gitu. Itu masih banyak lagi hal yang kita bisa lakukan untuk expense reduction atau expense blow up stopper gitu ya. Paling nggak perlu di reduce, tapi bisa mencegah blowing up, meledak atau membengkak. Oke, ikuti terus, follow dari sosial media saya di joshuatan.id. Follow juga expense reduction analyst. Nah, ini menarik sekali, sebuah sistem yang baru ada di Indonesia, kita roll out ya. Kita sedang cari partner untuk di berbagai kota di Indonesia. Yang menariknya adalah ini bukan konsultan ya, ini analis atau expert yang membantu perusahaan untuk reduce atau mengurangi biaya dengan sistem bagi hasil, dengan sistem success fee ya. Itu menarik, nanti ikuti aja informasinya, bisa lihat di sana. Oke, see you. Let's go.